Morongo was an extremely poor village. This was a community in total poverty Ya, ini and alcoholism. daerah yang penuh dengan kemiskinan, penuh dengan kemabukan, alkohol, narkoba, dan kekerasan dan sihir. Ya, arti sihir itu perdukunan. The city's 20-some-thousand inhabitants. Jadi kehidupan masyarakatnya itu sangat-sangat miskin ya. With ancestral spirit worship. Sekitar 20.000 orang yang tinggal di daerah Almolonga. Sekarang menjadi daerah yang sangat makmur. Dari kemiskinan Tuhan bisa ubah. Dan di sana itu tidak sedikit gereja-gereja seperti di Manado, gereja banyak. Hampir setiap gang ada gereja. Tapi gereja di sana tidak berfungsi. As a world-class example of community transformation. It may very well be. As many as Jadi keadaan situasi daerah sana ya penuh dengan kemiskinan, keterbelakangan. But it hasn't always been like this. Just 20 years ago, Almolonga was a dark and dangerous place. Suffered from poverty, Termiskin, terkenal dengan kekerasan dan cuek, acuh tak acuh dan tidak peduli dengan lingkungan. Go to Almolonga 20 years ago in the morning, 7 a.m. and walk the streets of Almolonga, you would Ya, saudara bisa diperlihatkan ada banyak orang ya yang mabok di pinggir jalan dan mereka kerjanya mabok tiap hari. Because there were so many problems. Chief of Police Donato Santiago recalls that people were always Ya, sampai polisi kewalahan ya menangani orang kejahatan di sana. Ada 4 penjara di sana, semuanya penuh. Domestic violence was especially Kekerasan dalam rumah tangga sangat menonjol ya. Jadi tidak heran kalau tadi pendeta tadi bilang dipukulin sama papahnya. She would be beaten and just kicked out of the home. Pastor Mariano Riscaje, one of the key leaders of Almolonga, Ya, ada satu kegerakan anak Tuhan. Dia berdoa, dia ingin bahwa saat di daerah Almolonga itu terjadi perubahan yang dahsyat. Ya, ini kesaksian hamba Tuhan bahwa ayahnya itu kerjanya tiap hari minum alkohol. In an effort to ease their suffering, many townspeople made pacts with folk deities. Ya, banyak orang yang terlibat di dalam perdukunan, sihir, ilmu hitam. Kalau di Manado, opo-opo. Powerful patron saint. Opo-opo ya, jimat-jimat. Walaupun mereka notabene adalah orang Kristen, ke gereja tiap minggu. When the Spaniards came to Guatemala 500 years ago, they found that the indigenous people. Ya, penduduk asli mau bernegosiasi dalam banyak hal. There was one thing they Ya. were not willing to Kecuali dari satu hal mengenai deal about. That was machine. misimon. That was too important. Berhala yang sangat penting bagi mereka. Jadi ada satu berhala di daerah sana itu misimon namanya, yang disembah oleh mereka, dan mereka merasa bahwa misimon itu bisa melakukan segalanya. Form of a wooden mannequin. The spirit behind the idol held tenacious power over the people Dan of Almolonga. berhala tersebut benar-benar mencengkeram daerah Almolonga, sehingga Almolonga itu menjadi daerah yang sangat-sangat miskin. During these dark days, Nah, pada masa kegelapan itu Injil tidak dapat masuk. Walaupun ada gereja banyak, tapi Injil tidak bisa masuk. While small local house churches were also Gereja kecil di rumah-rumah seringkali dilemparin batu. were despised. Mungkin di Manado tidak seperti itu. On one occasion, 6 men Ya, suatu saat 6 orang berkumpul berdoa dan ketika mereka menarik pelatuk dan Mariano diam-diam minta perlindungan Tuhan. Jadi orang-orang yang berdoa di situ mereka akan dibunuh, akan ditembak. Padahal di daerah Kristen, ya. delivered from death. Terlepas dari maut, Pastor Rizky mengumpulkan sejumlah orang. Sudah saatnya menghancurkan ikatan kekerasan dan ikatan kuasa kegelapan yang ada di daerah itu. Dan ketika pendoa syafaat, mereka dipenuhi oleh iman yang supranatural, yang sungguh-sungguh berdoa untuk daerah itu agar daerah itu mengalami kebangkitan rohani. Ya, firman-Nya berkata bahwa aku itu kepala dan bukan ekor. Setiap satu mereka berdoa. Jadi 6 orang berkumpul dan terus bertambah. Orang-orang yang mulai dilepaskan, diselamatkan dan mereka datang ke gereja. Nah, berkat yang luar biasa, akhirnya banyak jiwa-jiwa yang datang bertobat setelah mereka mengadakan doa sepakat dan peperangan rohani yang dahsyat. Ya, pujian terjadi di mana-mana. Worship terjadi di mana-mana. Gereja bebas untuk menyembah Tuhan.
Ya, kegerakan rohani dan kebangkitan rohani terjadi di mana-mana, khususnya di Almolonga ya. Daerah yang tadinya terikat dengan kuasa kegelapan, daerah yang sangat benci pada kekristenan walaupun mereka dilahirkan dari keluarga Kristen. Nah, ada mujizat-mujizat yang terjadi. Procedure had led to the onset of gangrene. Her internal organs were literally rotting. I was in a lot of pain, so much Ya, that I dia couldn't walk. sakit My whole sampai body was busuk ya, paralyzed. lumpuh dan tidak bisa I couldn't berjalan. walk. Tetapi lawatan Tuhan terjadi. She was very sick, and her condition got Dan tiap worse hari every keadaannya passing semakin day. parah ya, There was wanita yang nothing sakit we ini. could do. Karena So we tidak ada decided harapan to arrange lagi. her funeral because there was Jadi no sudah hope for her. mereka sudah mempersiapkan The house pemakaman was filled with family members untuk and menuju kepada neighbors that kematian. gathered Sudah tidak ada outside. harapan lagi. Everyone thought she was dying. The smell Nah, of mereka death berpikir was semuanya everywhere. akan menemui ajal They atau called to kematian. arrange the funeral, and on the way there, the Lord told Ya, me to pray ada for seorang her. hamba Tuhan dipanggil So I untuk just berdoa went up buat to her mereka. bed and said, "In the name of Jesus Christ." Dalam nama Yesus get up." bangkitlah. And she rose up Dia percaya instantly. bahwa di dalam There was Yesus sickness ada in her body. kebangkitan, ada kesembuhan, ada I felt a mujizat. warmth, and I saw a bright light above me. Then Akhirnya I opened my wanita yang eyes and sakit saw the bertahun-tahun mengalami I kebusukan kakinya rejoiced before the dan Lord for my Tuhan healing, and I give jamah thanks to God for my life. dan Tuhan lawat. After they saw the miracle, my mother Ya, and all my melihat brothers mujizat and itu sisters ibu dan were semua converted. saudaranya bertobat dan With percaya such Yesus. dramatic testimonies, Melalui kesaksian began giving dramatis, their hearts to ratusan Christ. orang memberikan hatinya When kepada people Yesus. saw that the gospel started changing lives, Ketika and orang melihat bahwa Injil people started, mentransformasi ke daerah Almolonga, becoming more and more attracted to akhirnya Jesus. sukacita melimpah terjadi di Almolonga. Transformation in individual lives. Now there are more than 2 Nah, sekarang ada lebih dari 24 gereja Injili Almolonga untuk 19.000 penduduk. Tadi 20.000 penduduk, sekarang 19.000 penduduk. Mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bayangin, berarti masih ada sisa 1.000. But the Holy Spirit's presence has not been measured Ya, by church kehadiran Roh alone. Kudus tidak hanya diukur dengan manifestasi, tapi action, kegiatan, apa yang dia lakukan. Dampak dari transformasi adalah jalan dan gedung-gedung diberi nama Alkitab. Ya, Display of faith extraordinary. Mariano sees it as perfectly natural. How can you say that you love God if you don't show it? ya, mungkinkah Anda mengasihi Allah tanpa memperlihatkannya? Jadi kalau saudara benar-benar mengasihi Allah, saudara harus ada tindakan yang luar biasa. 36 in all. Now there are only 3. And as the drinking stopped, so did the violence. For 20 years, the town's crime rate has declined steadily. Ya, selama 20 tahun tingkat kriminalitas semakin menurun, bahkan penjara sudah mulai ditutup, saudaraku. Ya, anak-anak muda, penjara sudah mulai ditutup karena sudah tidak ada, hampir tidak ada kejahatan, hampir tidak ada pemabuk dan para narkoba, pemakai narkoba. No, you're not. No, we don't. Nothing. Because you don't need them? ¿Por qué? Porque no las necesitan. No necesitan cárceles ahora. No, porque no hay gente que cometa No, delito. because there's no people that do trouble. Sí, no hay más delito. Karena tidak ada orang yang berbuat kejahatan lagi atau bermasalah lagi. Even the town's agricultural base Dan has come to saudaraku, life. ketika terjadi transformasi bukan hanya spiritual atau rohaninya, jasmaninya, kebutuhan hidup sehari-harinya, bahkan pertaniannya pun mengalami transformasi. They have Lihat, seen a remarkable transformation of their mereka land. menyajikan transformasi di tanah mereka, tanah yang tadinya tandus kering dan menjadi tanah yang subur. It is so fertile, the land is so good. Akhirnya Almolonga menghasilkan sayur mayur yang terbaik. There are as many as 3 harvests. Petani panen 3 kali setahun. To Guatemala. Mereka menjual hasil panennya ke Guatemala. Ya. Before the spiritual turnaround, growers were exporting Ya. 4 truckloads of Dulu produce a sangat month. sedikit hasilnya, hasil pertaniannya. Tapi setelah mengalami transformasi, kemakmuran terjadi di Almolonga. Almalonga's produce is Tanaman of subur, biblical ya. proportions. Lihat, You have to see them to believe. Beets is for ya itu beet ya, buah beet ya, buah beet, wortel. Jadi segede-gede apa? Betis ya, wortelnya. Tuh, sebesar lengan, yang tadinya mungkin sebesar jari. Intrigued by the dimensions of these Ya, vegetables, dia penasaran dengan ukuran sayur mayur dan peningkatan produktivitas 1000%. researchers Bayangin. from the U.S. and other foreign countries have come to Almalonga to learn their secret. But the answer is not what they expected. Jadi Tuhan menjawab doa mereka lebih daripada yang dia doakan dan lebih daripada yang dia harapkan. And
the farmers constantly give the glory to the Lord. Para petani terus memberikan apa hasil pertaniannya untuk pekerjaan Tuhan. Harvested the radish. Persembahan sebagai korban persembahan ya. But when God came into town, it only took 40. And now, quite often, it only takes 25 days to harvest. You can Yes, see a sebelum dilawat Tuhan 40 hari dia harus panen, tapi setelah dilawat Tuhan hanya 25 hari. Jadi meminimalkan pengeluaran ya. Once people were set free, they started working. Dan ketika orang-orang dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan dan mereka mulai rajin bekerja, sehingga tidak ada kemiskinan di sana. Large Mercedes trucks and then emblazon them with Christian phrases. It is wonderful. And Ya, sungguh indah bagaimana Injil itu mentransformasi masyarakat Al-Molongan. Lihat kegerakan rohani, kebangkitan rohani di Al-Molongan yang tadinya terbelenggu dengan ikatan-ikatan kuasa kegelapan, dan hari ini dan sekarang mereka mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Or what you have is 20 Protestant churches, very active, very Ya, militant. ada 20 gereja di sana yang aktif dan sangat militan. Sangat militan itu artinya bahwa mereka radikal ya. Radikal memberitakan Injil. Despite their success, believers in Almolonga have no intention of letting up. Many fast 3 times a week and continue Banyak to yang assault the berpuasa forces of 3 kali darkness through prayer and seminggu. evangelism. As neighboring towns celebrate the Day of the Dead, the people of Almolonga turn out in mass to honor the living God. Ya, sejak kebangkitan rohani di jalan-jalan terjadi satu kebaktian kebangunan rohani yang luar biasa. Sudah tidak dilempari batu lagi ya. Town's born-again mayor welcomed a crowd of almost 15,000 into the market square. Wali kotanya juga lahir baru, Continued saudaraku. expansion of the gospel in their valley and around the world. The price we pay for this is holiness and consecration. Ya, harga yang harus dibayar oleh hamba-hamba Tuhan dan orang-orang Kristen yang militan adalah dipisahkan. Ya, dipisahkan artinya dikuduskan dari dunia. Kalau dunia berjalan ke barat, maka anak-anak Tuhan berjalan ke timur. Is our God and is the gospel powerful enough to truly impact? Ya, Injil, kuasa Injil sungguh-sungguh berkuasa atas hidup orang percaya. Idolatry, witchcraft, Ya, alcohol, penyembahan berhala, sihir, alkohol sudah tidak ada lagi di Al-Molonga. have a community transformed. And that's a good picture to us that yes, God can do it there and He can do it in my community. God has lifted us and we need to take advantage of this opportunity. We are a generation that God is going to use in the transformation, Hallelujah. not only of our community, Mereka mengatakan kamilah generasi yang akan dipakai oleh Tuhan, dan kamulah generasi Gereja Gerakan Pentakosta anak muda di Sulawesi Utara yang akan dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakan kabar baik dan untuk menyelamatkan Sulawesi Utara dan menyelamatkan Indonesia. Haleluya. Ada yang siap dipakai Tuhan? Haleluya. Saya kadang-kadang sedih melihat kegerakan anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku. Kita anak-anak muda bukan hanya sekedar penikmat ibadah. Rajin ibadah dari Senin sampai Minggu dan engkau tidak pernah absen. Yang paling penting bukan berapa kali saudara ibadah. Yang paling penting adalah apa yang kau lakukan setelah ibadah. Saya mau bertanya kepada saudara anak-anak muda. Tahun lahir dan tahun mati, mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Tahun lahir atau tahun mati? Kalau saudara pergi ke makam, ada lahir tahun sekian, mati tahun sekian. Ada tanda apa di antara kematian dan di antara kelahiran dan kematian? Salib dan bintang. Salib dan bintang, itu udah pasti kalau orang Kristen, ya kan? Tapi dari tahun lahir dan tahun mati ada tanda apa? Ada tanda strip. Tanda strip itulah yang paling penting. Tanda strip artinya bahwa perjalanan hidupmu selama di dunia ini bukan berapa lama engkau ada di dunia ini. Bro, bukan berapa lama umurmu ada di dunia ini, tapi apa yang kau harus lakukan selama engkau masih diberikan umur oleh Tuhan. Bukan berapa lama, itu tidak terlalu penting.
Ada orang atau anak Tuhan yang dipanggil pada waktu usia 12 tahun. Ada anak Tuhan yang dipanggil usia 30 tahun. Ada yang dipanggil usia 80 tahun, bahkan 100 tahun. Dan itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah tanda strip itu. Tanda strip itu adalah isi perjalanan hidupmu selama engkau masih hidup di dunia ini. Dan siapa yang berhak menentukan atau mengisi tanda strip itu? Tuhan atau kamu? Tuhan atau kamu? Tuhan atau kamu? Enak aja Tuhan. Berarti kamu mau malas-malasan. Tuhan atau kamu? Tuhan. Siapa yang berhak mengisi tanda strip itu? Torang no? Kita no? Bukan Tuhan. Tuhan hanya turut bekerja. Ingat ya, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi siapa yang bekerja? Torang yang bekerja. Ketika torang bekerja, baru Tuhan turut bekerja. Kenapa? Kita bekerja dulu baru Tuhan turut bekerja. Karena Tuhan menciptakan kita bukan robot. Tuhan menciptakan kita bukan mesin. Tetapi Tuhan menciptakan kita adalah makhluk yang punya akal pikiran dan penuh dengan kreativitas. Amin. Bukan robot. Kalau robot tinggal disuruh, tapi kita punya akal, punya perasaan, dan juga punya kehendak. Dan Tuhan hanya turut bekerja ketika kita melakukan sesuatu. Kalau kita tadi saksikan video Al-Molonga Gerakan Transformasi, tahu transformasi? Itu perubahan secara radikal. Dari kejahatan yang begitu banyak, kemiskinan yang begitu luar biasa. Tapi karena ada anak-anak Tuhan yang bergerak melalui apa? Melalui doa. Doa. Kata kedentarmu, doa. Doa. Dan doa itu mungkin banyak orang menganggap doa itu hal yang sepele. Saudara tahu? Pada waktu saya datang hari Rabu ke tempat ini, hujan begitu terus-menerus seharian. Saya langsung ajak papi rohani saya. Terus kemudian ketua, Yud, ayo kita berdoa. Minta Roh Kudus untuk angkat hujan itu selama kalian dalam perkemahan. Saya foto tendanya, tempat beceknya, dan saya kirim ke pendoa-pendoa di kota Sukabumi. Kenapa? Karena saya rindu ada satu transformasi yang terjadi bagi generasi muda di gereja Gerakan Pentakosta. Bukan hanya sekedar saudara ikut secara rutinitas setiap tahun kegiatan perkemahan youth camp, tapi tidak ada apa-apa yang kau lakukan. Sia-sia semuanya, wasting time. Sia-sia dan gak ada gunanya. Tapi apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima sesuatu, ibadah setiap hari, bahkan saudara mungkin sampai kenyang secara rohani dan mungkin muntah. Tapi apa yang harus saudara lakukan? We pray. We pray bukan hanya sekedar pray, doa. Kita percaya ketika kita ada doa, maka ada kuasa Allah itu turun atas hidup kita. Dan saya menyaksikan ketika ada orang-orang yang berdoa. Dan saya percaya saudara, perkemahan ini bukan hanya saudara di sini yang berdoa, tapi ada umat Tuhan di seluruh Sulawesi Utara berdoa. Bahkan sahabat-sahabat saudara dimanapun saja berada, karena saudara pasang di sosmed dan tahu ada kegerakan anak muda yang berkemah di daerah ini. Minta belas kasihan Tuhan. Dan pada waktu saya foto, saya kirimkan ke para pendoa, please doakan kami di sini agar ada transformasi, agar hujan ini tidak turun. Saudaraku, kalau Elia berdoa, Tuhan supaya hujan tidak turun, Tuhan jawab untuk Elia. Dan ketika Elia berkata, Tuhan supaya hujan turun, Elia juga Tuhan kasih hujan itu turun. Tuhan yang Elia sembah itu sama dengan Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang Elia sembah sama dengan Tuhan yang kalian sembah. Tuhan yang gereja Gerakan Pentakosta kaum muda Sulawesi Utara yang kalian sembah juga. Jadi saudaraku, bahwa Allah yang Elia sembah sama dengan Allah yang Elia kita sembah. Mujizat yang terjadi pada zaman Elia itu juga akan terjadi dalam kehidupan mujizat dalam kehidupan saya dan saudara hari ini. Meskipun saudara adalah merupakan generasi Z. Generasi Z bukan berarti generasi yang tidak mengalami mujizat. Generasi Z bukan berarti generasi yang tidak peduli dengan kebaikan Allah.
Dan generasi bukan berarti generasi yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Meskipun saudara generasi Z itu tiap hari hidup kalian itu dengan gadget. Saya mau tanya sama kalian, lebih stres ketinggalan HP atau ketinggalan pacar? Hah? Ya? Ya. Kalau ketinggalan HP gelisahnya minta ampun. Betul nggak? Kalau ketinggalan pacar, nggak apa-apa, nanti cari lagi kan? Kalau HP kan harus keluar doi lagi kalau hilang. Betul nggak? Betul? Jujur, lebih gelisah mana? Kehilangan HP atau pacar? Oh, HP. Apalagi kalau HP-nya Android yang mahal atau iPhone Pro 15. Waduh, mahal sekali. Sedangkan pacar harganya paling berapa? Betul nggak? Oh, nggak betul ya. Benar nih, ya. Jadi seandainya, saya mau kalian, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, walaupun generasi Z sekarang, coba kalian ingat kalau kalian mau nongkrong, hang out bareng di cafe. Kalau saya sama teman-teman aku, saya mau hang out, tapi saya nggak mau kalian aktifkan HP. Mau hang out bareng, di sana ternyata pada sibuk HP masing-masing. Betul atau betul? Lah ngapain kalian hang out? Apa tujuan kalian hang out? Hah? Tujuannya apa? Mau pamer HP? Foto selfie? Ngapain? Oh, story? Biar dilihat, oh kita kaum muda yang berdoi, no? Ya kan? Story-nya juga di kafe-kafe yang mewah. Betul nggak? Ada satu anak rohani saya orang Manado, ya kan? Anak rohani saya orang Manado, setiap mau nongkrong atau hang out, dia nggak mau katanya di yang kebun-kebun, nggak mau katanya. Ah, di Manado so banyak gua kebun-kebun. Maunya di gedung-gedung yang tinggi, ya. Maunya di kafe-kafe yang gemerlap, buricak, burinong kata orang Sunda. Ya, yang bagus, yang lampunya banyak, baru dia mau story. Tapi kalau saya ajak ke pantai, ke kebun, ya kafe-kafe yang di kebun, enggak katanya. Ngapain? Nanti orang lihat, di Manado juga banyak kebun, ngapain ke Jawa juga di kebun, ya kan? Ya kan? Banyak orang seperti itu. Ketika berkumpul hangout, bukan kita saling sharing, ngobrol, apa yang menjadi persoalannya, apa planning kita masa depan, apa yang harus kita kerjakan menjadi anak-anak Tuhan, atau mungkin ngobrol yang lain gitu loh. Dan kalau kita hanya main HP, lebih baik di rumah kita saling chatting, betul nggak? Nggak perlu ke kafe. Kita udah keluarin duit hanya untuk, jujur aja, jangan-jangan hanya numpang wifi ya. Nah, karena kuotanya terbatas ya. Makanya bersahabatlah dengan Indosat ya, atau Telkomsel agar kuotamu unlimited. Tapi saudaraku, ada sumber kuota yang unlimited. Dialah Tuhan kita. Nggak perlu kuota. Kita langsung berseru kepada Dia, langsung chatting sama Tuhan. Dia mau dengar doa kita. Oh, tepuk tangannya cuma satu, berarti dia meyakini kuasa doa. Tepuk tangan semuanya dong. Ragu-ragu banget ya. Itu bukan buat saya, buat Tuhan Yesus Kristus. Buat Yesus Kristus, karena Dia bukan hanya sekedar Telkomsel. Dia bukan hanya sekedar provider Indosat. Dia bukan hanya sekedar smart plan, bukan. Lebih daripada itu. Karena Dia adalah sumber dari segala kalanya. Amin. Saudaraku, tinggal saudara calling Dia. Calling Dia, chatting Dia. Pasti Dia akan dengar, ada apa nak? Aku lagi nggak punya pulsa. Ceritalah sama Tuhan. Dia Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib. Saudaraku, pada waktu saya datang ke sini, saya bilang sama Tuhan, saya setiap pergi pelayanan adalah saya selalu biaya sendiri, ya. Saya selalu biaya sendiri, bukan berarti saya banyak uang, bukan. Tapi saya mau bilang begini, kita adalah anak raja. Amin. Amin. Siapa yang punya mental anak raja di sini? Oh, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi nanti kalau mau pergi ke pelayanan, nggak usah nunggu orang kasih doi baru kita pergi ke pelayanan. Tapi kita perkatakan bahwa Tuhan yang punya semuanya. Kalau Tuhan suruh kita pergi ke pelayanan, berarti Tuhan siapkan semuanya, karena Dia adalah Allah provider kita. Allah yang menyediakan segala sesuatunya buat saya dan saudara. Apa yang terjadi pada hari Sabtu, pada hari Jumat, pada kami berdoa dengan tim doa. Tim doa itu bilang, saya bilang ini, kita mau pergi ke Manado, doakan nih, dan saya lagi mau cari tiket yang murah, ya kan? Dari bulan lalu masih tetap di 2 juta ke atas. Tunggu turun kok kagak ada. Ada promo berseliweran, tapi takut dia scam, ya, scammer atau penipu, ya. Jadi saya takut, waduh.
Saya cek, tiba-tiba muncul Citylink. Muncul Citylink, oh harganya cukup murah, langsung booking ya, langsung isu tiket itu ya kan. Nah, saudaraku, pada waktu hari Jumat saya bilang sama satu orang, saya di kumpulan pendoa, saya bilang, Bapak-bapak ibu-ibu doakan ya, saya mau pelayanan di Manado. Saya mau pelayanan di perkemahan. Saya bilang, saya mau pergi kemanapun Tuhan suruh saya siap. Dan saya tidak pernah memikirkan berapapun biayanya itu. Kalau Tuhan sudah suruh saya akan pergi. Kok tepuk tangannya sedikit? Tahu sendiri toh, biaya ke sini kan PP bisa beli sepatu Nike, betul nggak? Betul nggak? Kalau kita bergaya dengan sepatu Nike kan udah keren. Ih, cewek-cewek lihat, ih sepatu Nike no, pasti orang banyak doi no, ya kan? Kalau orang pakai sepatu Nike, padahal sekarang banyak Nike KW. Makanya kamu jangan mau digadekan dengan cinta yang KW, ya, cinta yang palsu. Nah, saya mau katakan, pada waktu saya bicara itu, apa yang terjadi? Ada satu anak muda, tiba-tiba WA pagi-pagi, hari Sabtu. Kak, saya transfer ini ya kak, tapi bukan beli tiket kak, karena nggak cukup katanya. Terus dia bilang gitu, kenapa? Nggak apa-apa. Saya bilang, oh jadi kita jadi malu dong anak transfer uang buat beli tiket, transfer uang buat saya, kamu masih anak muda kok transfer uang buat saya orang tua sebagai. Oh nyada, nggak apa-apa. Roh Kudus ingatkan saya kak, pada waktu saya berdoa, itu wajah Kak Romel katanya terbayang-bayang di mata dia katanya. Ingat pagi-pagi dia transfer. Saya kata, oh kak, ini sedikit, tapi kakak pasti ini adalah akan impartasi. Tahu nggak? Tiba-tiba ada anak rohani saya, dia jam 9 pengen ketemuan. Saya ketemuan dengan anak rohani saya, dan saya bilang, ayo kita makan di rumah. Akhirnya saya makan di rumah. Seumur-umur anak rohani saya itu tidak pernah tiba-tiba itu memberikan uang secara cuma-cuma. Biasanya karena saya ada jaringan bisnis, saya dapat uang dari dia karena komitmen fee, ya. Seumur nggak pernah. Tiba-tiba setelah makan siang, setelah makan jam 9 ya, termasuk sarapan lah kali ya. Tiba-tiba saya pergi makan bareng, terus saya diajak ke tempat kerjanya. Saudaraku, tiba-tiba diberhenti depan Indomaret. Saya tunggu di belakangnya, dan akhirnya dia masuk lagi ke mobil. Terus kemudian saya sampai di tempat kerjanya. Tiba-tiba si anak rohani saya, Pipi, coba lihat di rekening katanya. Apa? Rekening Pak udah ada apa? Coba cek. Sudah masuk belum katanya? Saya cek. Oh haleluya, lebih daripada untuk beli tiket di Manado PP, saudaraku. Sudah begitu, dia kata, nih tambahin lagi. Bayangin saudaraku, Tuhan mendengar doa kita lebih daripada yang diharapkan oleh saudara-saudara, lebih daripada yang kita doakan, lebih daripada yang kita harapkan. Saya bukan berarti nggak ada duit beli tiket untuk ke tempat ini. Saya sudah siapkan, tapi saya yakin God is miracle. Tuhan kita adalah ajaib. Amin. Allah kita, Dia adalah pembuat keajaiban buat kita semua. Bukan hanya buat saya, tapi buat saudara juga, buat anak-anak muda di tempat ini. Dan Dia sanggup melakukan keajaiban buat kamu juga. Mungkin kalian sedang khawatir dengan masa depanmu. Setelah lulus kuliah S1 mungkin saudara belum dapat pekerjaan. Saudara bingung, kemana kita harus bekerja? Ijazah S1, S2, bahkan mungkin S3 dan S-teler. Bingung mau kerja. Don't worry anakku. God is provider. Dia menyediakan untuk kamu. Kapan waktunya? Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Apa? Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. God is good all the time. Every time Dia adalah Allah yang baik dan tidak pernah berubah untuk kebaikan kita. Amin. Meskipun kita harus melalui proses yang luar biasa. Baik, kita akan lihat materi yang akan kita bahas, yaitu We Pray, Big Love in Action. Ya, klik.
Ya, we pray ya. Saya ingin mengajak teman-teman anak-anak muda bagaimana caranya kita memenangkan kota di mana kamu tinggal. Saya mau tanya, siapa yang bertanggung jawab atas kotamu dan atas daerahmu? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab atas kotamu, daerahmu? Apakah orang lain? Orang lain atau kamu yang tinggal di daerah itu? Ya? Torang yang tinggal di Langoan, torang yang tinggal di Kauditan, torang yang tinggal di Manado, torang yang tinggal di Kota Mobagu, torang yang tinggal di Nanasi, torang yang tinggal di Minahasa. Kalau kamu tinggal di situ berarti kamu yang bertanggung jawab atas kesejahteraan kota itu. Pernahkah kamu berpikir itu? Saya mau tanya nih anak muda, sudah berapa lama kamu menjadi orang Kristen? Saya percaya banyak orang yang lahir dari keluarga Kristen, betul atau betul? Betul ya. Pernahkah Anda berpikir apa yang saudara harus lakukan dengan lingkunganmu? Ketika kamu lihat, ada pemabok, tuh ada kejahatan, ada pembunuhan. Karena tidak sedikit orang-orang, bahkan anak rohani saya dulu pernah membunuh orang. Orang Kristen, lahir dari Kristen. Pernahkah Anda berpikir bagaimana cara mengubah daerah itu supaya daerah itu bisa berubah? Dari kejahatan yang begitu banyak dan akhirnya turun drastis seperti yang terjadi di Al-Molongan. Pernah nggak saudara? Pernah? Saudara berdoa di sana? Pernah nggak? Saya mau tanya, siapa yang pernah berdoa untuk daerah di mana daerah kamu tinggal? Angkat tanganmu. Ya, ketika melihat kejahatan di daerahmu, pernah ada yang berdoa nggak untuk daerah di mana kamu tinggal? Ya? Pernah? Atau sama sekali tidak pernah? Atau sama sekali, emang gua pikirin itu bukan urusan saya, itu urusan pemerintah, itu urusan bagian keamanan, bukan urusan anak Tuhan. Oke, klik selanjutnya. Alkitab berkata dalam Yeremia 29 ayat 7. Kita baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Siapa yang bertanggung jawab atas kota itu, Dewi? Siapa? Tuhan. Saya orang Jawa Tengah, tapi saya tinggal di kota Sukabumi. Saya bertanggung jawab atas kota Sukabumi. Anda mungkin orang Papua, tapi Anda berada di Manado. Berarti Anda bertanggung jawab atas kesejahteraan kota Manado. Artinya bahwa kemanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan buang kita. Buang artinya bukan berarti dilempar kayak sampah, bukan. Tapi Tuhan utus kalian dimanapun kalian berada. Mungkin kalian diutus oleh Tuhan karena pekerjaan. Mungkin kalian diutus oleh Tuhan karena kuliah. Mungkin kalian diutus Tuhan karena menikah, ikut suami atau ikut istri. Berarti Tuhan punya tujuan dimanapun kamu berada. Dan ketika kamu ada di kota itu, berarti kamu harus bertanggung jawab atas kesejahteraan kota itu. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah. Jadi yang berusaha siapa untuk mensejahterakan kota itu? Tuhan atau kamu? Tuhan atau manusia? Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Itu Tuhan bicara kepada kamu. Berarti kita, di mana kita ditempatkan. Dan Tuhan dia akan melakukan kegerakan dan dia bertindak ketika engkau bertindak. Tuhan memang pelaku mujizat, tapi Tuhan kita bukan murahan atas mujizat. Tidak semua Tuhan ekstra mujizat, tidak. Kenapa Tuhan lakukan mujizat kepada Musa? Kenapa Tuhan lakukan mujizat kepada Musa pada waktu Musa mau menyeberangi laut mati? Kenapa? Karena Musa sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Di belakang tentara Mesir, di depan lautan, Tuhan bilang, kamu pukulkan tongkat itu ke atas laut. Akhirnya laut terbelah jadi 2. Dia bisa lewat. Saudaraku, saya mau bilang, Allah kita Allah unlimited. Kuasanya tidak terbatas. Laut aja terbelah jadi 2. Hanya dipukul dengan tongkat Musa. Apa sih urusannya tongkat Musa dengan laut itu? Apa sih hebatnya tongkat Musa itu? Apakah karena tongkatnya punya kuasa? No, tongkat hanya sebagai mediator, sebagai alat untuk memukul
Dan itu dibutuhkan ketaatan. Karena tidak semua orang mau taat atas suruhan Tuhan. Betul? Makanya kita harus belajar peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Biar kita melakukan segala sesuatu itu bukan berjalan dasar keinginan kita sendiri, tapi keinginannya Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu berdasar keinginan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, pasti hasilnya akan luar biasa. Oke, klik. Iya. Selain pemerintah yang bertanggung jawab atas kota kita, Anda juga yang tinggal di daerah kamu adalah orang-orang yang sangat bertanggung jawab. Siap bertanggung jawab untuk kotamu? Siap, amin. Oke, klik. Ya, kita akan belajar dari kota Sodom dan Gomora. Saya mau tanya, kenapa kota Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan? Kenapa? Kenapa saudaraku, ada yang bisa? Kenapa Sodom dan Gomora itu dihancurkan oleh Tuhan? Ya, kenapa? Ya, banyak dosa, terus kejahatan, ya kan? Free sex, seks bebas, ya. Mungkin kalau sudah ada narkoba, mungkin para pemakai narkoba di sana. Semuanya free sex, ya kan? Segala macam kejahatan ada di Sodom dan Gomora. Yang bertanggung jawab atas Sodom dan Gomora siapa? Tuhan terus yang bertanggung jawab. Enak banget ya. Kalian itu diciptakan oleh Tuhan untuk bertanggung jawab atas kota Sukabumi, atas kota Manado, atas bumi yang Tuhan ciptakan, Tuhan sediakan untuk kamu, dan kamu punya otoritas. Punya otoritas artinya punya kuasa. Jadi bukan Tuhan terus, Tuhan hanya memberikan otoritas kepadamu. Kalau Tuhan semua ngapain ciptain kamu? Nyesek-nyesekin bumi ini ya. Udah kecil, pendek, hitam, kritik lagi, hidup lagi. Ya kan? Kalau nggak berguna ngapain? Lebih baik cepet dipanggil Tuhan, nyesek-nyesekin muka bumi ini. Tuhan itu hanya turut bekerja, tapi yang bertanggung jawab adalah manusia. Maka dari Tuhan ciptakan bumi ini, disediakan segala binatang, disediakan semuanya untuk manusia. Dan manusia bertanggung jawab, dan Tuhan memberikan otoritas. Tahu otoritas? Nih, siapa yang punya kedudukan di perusahaan? Siapa yang sudah bekerja angkat tangan? Sudah bekerja di sini? Ada yang sudah bekerja? Angkat tangan coba yang sudah bekerja. Siapa yang jadi pimpinan di perusahaan? Ya, mungkin manajer atau kepala ya. Nah, itu di dalam perusahaan sebenarnya sebagai direktur, dia punya otoritas. Dan setiap pengeluaran atau setiap kegiatan di perusahaan tersebut pasti harus ada tanda tangan direktur. Kalau nggak ada tanda tangan direktur, kira-kira boleh jalan nggak? Tidak boleh jalan. Nah, direktur itu sudah diberikan otoritas oleh komisaris untuk mengurus perusahaan itu. Dan kalau dia segala sesuatu pengeluaran tidak ada tanda tangan dari direktur, persetujuan direktur, dan maka kegiatan itu tidak akan sah. Dan saya percaya juga di sini kegiatan perkemahan kalau tidak ada tanda tangan daripada ketua kaum muda daerah, kira-kira sah nggak? Kenapa saudara percaya dengan tanda tangan ketua kaum muda daerah? Kenapa? Karena dia diberikan otoritas. Nah, sama dengan saya dan saudara diberikan otoritas oleh Tuhan. Berarti tindakan saudara di dalam Tuhan legal. Bukan ilegal, tapi legal. Karena Tuhan yang sudah melegalkan kita, memberikan otoritas kepada kita untuk melakukan, merawat, memelihara bumi ini. Agar bumi ini menjadi bumi yang diberkati Tuhan luar biasa. Kalau saudara saksikan tadi kan, dari daerah gersang, miskin, banyak kejahatan, pemabuk di mana-mana, pembunuhan, narkoba, semua dikuasai di daerah itu tadi. Tapi ketika ada umat Tuhan yang mau berdoa, merendahkan diri bawah hati Tuhan, ada satu transformasi terjadi. Amin. Saya berharap saudara pulang dari tempat ini, saudara mulai melihat lingkungan kamu. Minimal kamu berdoa untuk desamu. Biar kalau saudara, dari dulu desa ini tawuran, dari dulu sampai sekarang daerah itu, desa itu terjadi tawuran terus-menerus. Nah, apa fungsi gereja Tuhan di desa itu? Apa fungsi anak-anak Tuhan di desa itu? Untung Tuhan belum musnahin seperti Sodom dan Gomora. Kenapa Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan?
sana tidak ada anak Tuhan yang bertanggung jawab atas kota itu. Di sana ada keluarga siapa yang ditempatkan oleh Tuhan? Keluarga siapa? Keluarga siapa? Keluarga Lot. Keluarga Lot ada 4 orang di sana. Dia tinggal di daerah Sodom dan Gomora, 4 orang. Dan sampai dia keluar dari Sodom dan Gomora dia hancurkan. Adakah pertambahan jiwa yang bertobat? Ada enggak? Kagak ada sama sekali. Tuhan yang dia sembah sangat-sangat sedih. Karena apa? Ternyata Lot dan keluarganya tidak berfungsi apa-apa. Dianya hidup mementingkan diri sendiri, bahkan itu pesta pora, mabuk-mabuk, anak-anaknya jadi pelacur, kawin-kawin dengan segala macam, bahkan terjadi kejahatan luar biasa di sana. Dan Tuhan hanya minta berapa orang yang mau berdoa di sana? Berapa? Dia negosiasi loh. Negosiasi. Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan bilang, jikalau ada 50 orang di sana berdoa, maka aku tidak akan musnahkan Sodom dan Gomora. Ada 50 orang? Minta turun lagi, diskon. Diskon 10%, dari 50 jadi berapa? 45 orang. Sampai terakhir, diskon terakhir nih. Diskon terakhir. Ya, dari 50 jadi berapa orang? 10. Berarti diskon berapa persen tuh? Hah? 40% ya? Berapa persen? Diskon 20%. Bayangin. Sampai diskon habisnya 40% ya diskonnya ya. Dari 50 dia jadi turun jadi 10. Nah, saudaraku, 10 pun nggak ada orang di sana. Tuhan nggak minta muluk-muluk. Bung Karno katakan, jika kau berikan 10 anak muda untukku, maka akan ku goncangkan dunia ini. Dan ini lebih dari 10 anak muda, generasi muda, gereja Gerakan Pentakosta Pingster Bebeki. Berapa anak muda yang saat ini hadir? Berapa ratus? Saya dengar ada 1.300. 10 aja bisa goncangkan dunia, apalagi 1.300 generasi muda di Sulawesi Utara, gereja Gerakan Pentakosta Pingster Bebeki. Bukan hanya Sulawesi Utara akan goncang, tapi seluruh dunia akan goncang oleh anak-anak muda yang berdoa, anak-anak muda yang punya cinta Tuhan yang luar biasa. Sehingga dunia ini tidak akan dihancurkan oleh Tuhan ketika anak-anak muda mau berdoa buat kotanya di mana kamu tinggal. 10 anak muda, Bung Karno katakan bisa goncangkan dunia, apalagi 1.300 anak muda di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara terlalu kecil untuk menggoncangkan Sulawesi Utara. Jikalau 1.300 itu semua berfungsi. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita itu anak-anak Tuhan jangan cuma cari posisi, ya. Mentang-mentang kamu tidak jadi ketua kaum muda, kamu nggak mau beraksi, kamu nggak mau bertindak. Ingat saudaraku, Tuhan tidak mencari orang yang punya posisi, tapi Tuhan mencari orang yang punya fungsi. Buat apa posisimu ketua, posisimu bendahara, posisimu orang yang terpenting di satu gereja, tetapi kamu tidak berfungsi apa-apa? Tuhan muak dengan itu. Jadi kalian adalah tim worknya Tuhan di gerejamu masing-masing untuk menjadi garam dan terang. Kamu mungkin bukan ketua kaum muda, kamu mungkin bukan orang yang terpenting di gereja, bukan majelis, bukan orang yang dipandang. Tapi ingat saudaraku, Tuhan tidak cari posisi, tapi Tuhan cari fungsi. Ngapain kita punya posisi, tapi kita hanya menunggu tugas, tapi tidak melakukan tugas dan tidak beraksi. Itu sama dengan nol besar. Karena yang paling penting bukan tahun berapa kamu lahir dan tahun berapa kamu mati, tetapi apa yang kamu kerjakan selama kamu masih hidup di muka bumi ini, selama kamu masih hidup di Manado, selama kamu masih hidup Sulawesi Utara, bahkan selama kamu masih hidup di ujung muka bumi ini. Apa yang kamu lakukan, itu yang paling penting. Kalau cuma ke gereja doang mah ngapain? Kalau cuma ke gereja doang hari Minggu ngapain gitu loh. Memang Tuhan bilang janganlah kamu menjauhkan diri dengan pertemuan-pertemuan atau persekutuan ibadah. Ingat saudaraku, bahwa emang ibadah itu penting, tapi sesudah ibadah jauh lebih penting apa yang kamu lakukan. Jangan, di ibadah haleluya keras sekali, tapi di luar gereja haleluya.
Di dalam gereja kelihatan rohani, soleh, holy, holy, holy. Apa lanjutannya? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Wah, soleh, holy, kudus, soleh. Di luar jadi rohana, ya. Di perkemahan rohani banget, persekutuan tiap hari, ya kan? Begitu bisa udah jadi rohani. Saya mau katakan saudaraku, dimanapun kalian berada harus berfungsi, bukan cari posisi. Posisi nggak terlalu penting. Kalau saudara diberikan posisi, berarti harus banyak tanggung jawab yang saudara harus kerjakan. Buat duduk manis di atas meja, di belakang meja, bukan. Harus banyak action yang harus kalian lakukan, biar kamu bisa berfungsi. Oke, klik selanjutnya. Yes, pray, doa. Kenapa doa itu penting? Media komunikasi manusia dengan Tuhan adalah doa. Doa yang bisa menggerakkan hati Tuhan adalah doa yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berarti serius, gak main-main. Makanya saya paling tidak suka dengan anak muda yang datang. Saya selalu bilang, di sana di persekutuan doa saya, di jaringan doa sekota itu, anak-anak muda mahasiswa kebanyakan yang datang. Dan saya bilang, meskipun kamu muda, jangan datang ke sini hanya main-main. Datang ke situ main HP, ya. Dengarkan, dan apa yang harus kita kerjakan buat anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan. Doa yang menggerakkan hati Tuhan adalah doa yang sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 16. Coba tampilin ayatnya. Yakobus 5 ayat 16. Nah, itu saya cuplik ada foto-foto anak-anak muda yang berdoa di sana. Dia berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk kota Sukabumi, untuk Jawa Barat, dan berdoa dari Sabang sampai Merauke. Yakobus 5. Oke, ada anak muda yang punya Alkitab atau punya gadget, buka Alkitabnya, Yakobus 5. Oke. Ya, kita baca sama-sama ya dengan keras ya. 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, powerful. Sangat besar kuasanya. Bila dengan yakin berarti trust, sungguh-sungguh, bukan main-main. Sangat besar kuasanya. Bisa mengubah lingkunganmu ketika kau lakukan dengan sungguh-sungguh. Ada satu kesaksian anak-anak sekolah minggu yang ada di Surabaya. Saudara pernah dengar cerita tentang daerah Kampung Doli Surabaya? Ada yang pernah dengar? Mudah-mudahan kalian bukan pelanggan di sana. Tahu nggak Kampung Doli? Kampung Doli Surabaya itu adalah daerah prostitusi, pelacuran, ya. Pelacuran, ya. Ada yang pernah masuk di sana? Nggak ada ya. Haleluya, beri kemuliaan bagi anak muda Manado ya. Berarti kalian adalah orang-orang yang kudus. Ya, Doli Surabaya itu kampung prostitusi dan setiap hari kejahatan di sana, negosiasi om-om dan anak-anak muda, akan ada janda-janda ya di sana yang sudah punya suami cerai dan mereka ini. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Anak-anak sekolah minggu di sana itu mereka merindukan satu kebangunan rohani biar daerah itu ditutup. Apa yang mereka lakukan? Gak marah-marah mereka. Mereka berkumpul berdoa, anak-anak sekolah minggunya berdoa. Anak-anak sekolah minggu loh, garis bawahi. Bukan orang dewasa. Anak-anak sekolah minggu berdoa untuk daerah Doli supaya ditutup. Apa hasilnya saudaraku? Tangisan dan tetesan air mata dengan sungguh-sungguh anak-anak menjerit kepada Tuhan agar merindukan satu kegerakan kebangunan rohani terjadi di tempat itu. Dan pada waktu Tri Risma yang jadi wali kota Surabaya, dan saat itu Tuhan pakai dia untuk menutup daerah itu. Sehingga Doli sekarang sudah tidak ada lagi. Menjadi kampung yang damai. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bisa kerjakan apa saja. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan selalu mungkin. Nothing is possible. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mustahil. Semua bisa terjadi. Makanya saudaraku, jangan khawatir. Ketika kau punya masalah,
dia sanggup melakukan keajaiban buat kamu. Oke, mau cerita sedikit. Pada waktu saya datang, ceritanya saya itu terlalu over bagasi, ya bawahnya over bagasi. Karena biasalah teman-teman kalau datang, ayo kita ketemuan ya kan, jadi over bagasi saudaraku. Wah, pasti timbang over bagasi, 1 kilo 140.000, gila. Barangnya jauh harganya, lebih. Saya ketemu dengan bagian tiket, bagian check-innya, jutek banget. Saya udah, selamat pagi. Cemberut. Kalau saya direktur kok pecat kamu ya. Kesel. Akhirnya saya bongkar semua. Saya alihkan, dia tanya, kamu punya tas lagi? Enggak. Aku bilang, ada. Padahal nggak ada. Tapi imanku bilang ada. Tahu nggak? Tiba-tiba anak muda, dia mau kuliah di Unsra, saudaraku. Jurusan psikologi baru diterima di UTBK ya. Lolos UTBK, bayangin. Dia nunggu 2 tahun, dia kuliah di Kalimantan, dia tes untuk ikut UTBK, Unsrat baru diterima. Bayangin, dia istirahat kuliah sia-sia yang 2 tahun, tapi demi Unsrat dia kejar, saudaraku. Karena negeri kan biasa kan, oh haleluya, tepuk tangan ya. Dia namanya Injili, berarti orang Kristen. Tiba-tiba dia berteman, Bapak mau ke Manado? Iya, kita mau ke Manado. Oh bareng dong Pak, katanya. Pasal itu saya lagi check-in, saya keluarin barang-barang saya yang nggak ada tas. Saya kata, si bagian check-in bilang, ada tas nggak? Nggak ada. Aku bilang ada, sudah gitu. Padahal belum ada. Tiba-tiba dia lewat Injili. Tas kamu lebih nggak, katanya. Wah, ada kosong Kak, katanya. Akhirnya saya masukin pun, akhirnya dia berteman. Dia angkatin, ada anak rohani saya dari panti asuhan itu Apri yang mau sekolah Alkitab, yang pegang ini ya, Aprianus ini Dawolo ya, namanya. Ini anak lulusan dari panti asuhan dan dia nanti akan sekolah Alkitab di Moat ya. Nah, akhirnya berteman, dia bawain juga punya Injili karena berat kan. Akhirnya saudara apa tadi? Jadi terbawa semua, kita nggak usah keluarin duit sepeser pun. Triknya mau nggak? Triknya mau tahu nggak kalau kita bawa barang banyak di pesawat biar lolos? Mau nggak triknya? Ya, jadi kalau mau check in, kalau mau check in itu, yang mau di bagasi, yang mau di cabin, jangan ditunjukin dulu. Kalau besar nanti ditahan sama dia, nggak boleh langsung suruh timbang. Jadi saya baru tahu, saudaraku, pengalaman terbaru buat saya. Jadi ternyata kita bawa barang yang besar ya ke cabin, dia lihat, nggak boleh di cabin, akhirnya ditahan, dimasukin bagasi, jadi free ongkirnya, saudaraku. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi nggak usah keluarin doi, lebih baik doinya untuk beli kelelawar ya kan, sini ya, patola ya kan, oke. Ya, jadi segala sesuatu Tuhan bisa lakukan mujizat, dari hal-hal kecil Tuhan perhatikan. Oke? Asal kita sungguh-sungguh berdoa. Nah, doa yang dengan sepakat sehati, unity, ya Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Jadi doa yang bagaimana yang bisa menggerakkan hati Tuhan? Ya, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sepakat sehati. 2, 3 orang berkumpul dengan sepakat sehati. Di sini ada berapa orang? 1.300 orang. Minta supaya cuaca cerah hari ini. Amin. Kan susah juga kalian di tenda kan, dingin-dingin becek ya kan, sepatu yang bagus Nike yang warna putih jadi kotor. Kalau betul nggak? Betul nggak? Betul? Ya kan, ada yang kedinginan akhirnya kena kaligata dan lain sebagainya. Betul nggak? Minta sama Tuhan. 2-3 orang berkumpul aja Allah hadir, apalagi 1.300 orang yang ada di tempat ini hadir. Amin. Yes, Tuhan lakukan sesuatu yang lebih daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Karena dia adalah God unlimited. Tuhan tidak pernah terbatas. Asal dengan apa tadi? Sepakat. Jangan nanti 3 orang 1.300 doanya beda-beda ya kan. Satu minta hujan keras biar banjir biar cepat pulang. Satu minta supaya kering ya kan. Satu udahlah rintik-rintik biar enak ya, seperti lagu hujan rintik-rintik gitu kan. Ya, seperti gereja tua ya, lagu gereja tua, ya kan? Gimana lagu gereja tua? Ada yang biasa lagu gereja tua? Hah?
Coba nyanyi bareng. Hah? Kita berteduh di bawah atapnya. Terus? Iya. Jadi ada orang yang pengen hujan rintik. Jadi doanya nggak sepakat kan? Ada hujan rintik-rintik yang kering, terus banjir. Bingung Tuhan jawabnya, yang mana ini yang mau jawab? Jadi dibutuhkan apa? Sepakat. Coba tengokin kamu harus sepakat. Yes. Oke, klik. Lanjut. Ya. Doa dengan kasih. Ya. Doa dengan kasih. Matius 6 ayat 14. Buka Alkitab, ayo klik Alkitab Matius 6 ayat 14. Ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini penting banget. Karena banyak orang berdoa, kenapa nggak dijawab oleh Tuhan? Karena masih punya kepahitan, luka batin, permusuhan dengan teman-temannya. Coba buka Matius 6 ayat 14. Kita baca sama-sama, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tuhan mengajarkan kepada kita ketika kamu mau berdoa, kamu harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu. Doa disertai dengan kasih. Kasih itu menutupi segala dosa. Jadi ketika ada orang yang berbuat jahat sama kita, kita harus mengasihi dia dan memberkati dia. Yang kemarin aku kasih tahu, karakter Kristus itu penting. Saudaraku, karena karakter dan karunia harus balance. Mungkin banyak pendeta, hamba Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Tapi kalau tidak berkarakter, Alkitab katakan semuanya nol. Mereka berbahasa roh, mereka punya karunia yang ini mengusir setan demi namanya. Tapi jikalau tidak ada kasih, maka semuanya nol. Kamu aktif ke gereja Senin sampai Minggu, bahkan kamu sebagai ketua kamu muda, pengurus dan lain sebagainya, tetapi kalau kamu tidak ada kasih, semuanya nol nilainya. Karena God is love. Kasih itu harus kita lakukan. Karena kasih itu bukan bicara tentang hukum saja, tapi kasih itu lifestyle kita, gaya hidup kita. Amin. Lifestyle kita itu kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya mau tanya, kamu mengampuni temanmu berapa kali? Hah? Banyak kali itu berapa kali? Gua tanya jumlahnya berapa kali? Gak dapat reken? Oh, tepuk tangan, gak dapat reken katanya. Awas ya kalau kamu bohong ya. Oke, gak dapat reken. Pengampunan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita berapa kali? 70 kali 7 kali lagi. Kalau 70 kali 7 berapa? 490. Tapi ingat, dipangkat dikalikan 7, dipangkat lagi saudaraku. Hitung coba, berapa miliar? Hitung. Bisa nggak ngitung? Susah. Karena berarti pengampunan yang Yesus berikan kepada kita tak terbatas. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku.
tiada kau perhitungkan kesalahanku. Ingat, Tuhan hitung gak kesalahanmu. Tuhan hitung gak kesalahanmu. Terus kamu hitung gak kesalahan teman-temanmu. 1, itu peringatan. 2, pokoknya kamu melanggar 3 kali, gua gak mau berteman dengan kamu. You and me and check. Jadi kesabaranmu berapa? 3. Tapi kesabaran Yesus? Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Kalau Tuhan tak terbatas di dalam segala hal, masa sih kamu hitung-hitungan? Jangan pelit ya. Pelit masuk surga enggak? Pengampunan itu grace, kasih karunia, kemurahan dari Tuhan. Apa yang kita terima dengan cuma-cuma, berikanlah kepada orang lain juga secara cuma-cuma. Siapa yang sudah belajar mengampuni orang? Ada yang punya musuh di gerejamu? Oh, Om pendeta, saya sudah mengampuni dia. Tapi saya berdoa Om supaya dia tidak datang di gereja itu. Aku malas ketemu mukanya. Itu sudah mengampuni belum? Belum. Tapi aku udah mengampuni Tuhan, udah memaafkan dia. Terus tapi nggak mau ketemu mukanya. Udah mengampuni belum? Itu namanya belum. Kalau kita mengampuni orang yang pernah melakukan kejahatan, kesalahan kepada kita, kita bisa menerima dia apa adanya. Amin. Haleluya. Ketika kamu berdoa agar doa kamu dijawab oleh Tuhan, ampuni orang-orang yang bersalah pada kamu. Doa dengan kasih, mengasihi. Oke, klik. Oke. Worship ya. Tapi kedengaran ya suara gue yang duduk ya. Yes. Ya, pray, worship ya. Pray, praise and worship ya. Saudaraku, saya mau jelaskan tentang pray, praise and worship ya. Tadi pray doa ya kan, berdoa yang dijawab oleh Tuhan. Terus worship, pray and worship, bukan hanya sekedar nyanyi. Ya. Ketika nama Yesus ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Tuhan butuh pujian, bukan makan puji. Saya mau jelasin tentang pujian dan penyembah. Kalau firman Tuhan dari siapa? Firman Tuhan dari siapa? Firman Tuhan itu dari Tuhan untuk siapa? Untuk kita. Kita kadang-kadang terlalu egois, selalu bilang Tuhan, oh firman Tuhan itu jauh lebih penting dari pujian dan penyembahan. Sehingga gak penting itu pujian penyembahan. Saya bilang, itu sama-sama penting. Pujian dan penyembahan dari siapa untuk dari siapa? Dari kita untuk Tuhan. Kebanyakan orang Kristen egois, maunya dari Tuhan terus tapi kita nggak mau berikan untuk Tuhan. Ingat, firman Tuhan dari Tuhan untuk kita, tapi pujian penyembahan dari kita untuk Tuhan. Coba, kalau misalkan cowok kamu memuji-muji kamu, aduh Lydia, kamu cantik, keren, kalau pakai baju ini kamu keren banget. Kira-kira hatimu bagaimana? Ketika cowokmu ngajak ke kafe, paling udah aku aja yang bayar. Padahal cuma modal gombal, ya kan? Tapi dia mau digombalin. Itulah nasib cewek, maunya digombalin. Padahal harus wayang-wayang kayak orang sudah. Nah, Tuhan butuh pujian kita. Karena ketika nama Tuhan ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepada Yesus. Tuhan butuh disembah. Penyembahan itu tanda kita tunduk, hormat, dan menghargai Sang Pencipta kita. Jadi bukan hanya sekedar aku mengasihi, nyanyi sekedar itu, tapi kita harus benar-benar heart to worship. Ada hati untuk menyembah Tuhan. Alkitab menyebut pujian dan penyembahan lebih dari 400 kali, menandakan ini sangat penting. Jadi pujian dan penyembahan itu sama pentingnya dengan firman Tuhan. Makanya saudara, jangan kalau ibadah, itulah firman Tuhan jauh lebih penting. Saya paling nggak suka ada pemimpin pujian bilang,
Mari kita akan masuk dalam acara yang lebih penting, yaitu pemberitaan firman Tuhan. Ya, ngapain pujian penyembahan? Tuhan sangat tidak suka dengan perkataan itu. Karena apa? Sama-sama punya penting di hadapan Tuhan. Itu pujian penyembahan dari kita untuk Tuhan, dan firman Tuhan dari Tuhan untuk kita. Orang Kristen yang tidak egois harus sama-sama. Jangan maunya dari Tuhan, tapi kita tidak pernah memberi untuk Tuhan. Amin. Klik. Oke. Ya. Ya, Tuhan mencari penyembah yang benar. Yohanes 4 ayat 24. Mengapa pujian dan penyembahan sangat penting? Karena di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa. Ada kuasa di dalam pujian. Siapa yang percaya ada kuasa dalam pujian? Ada kuasa. Contohnya, runtuhnya tembok Yeriko pada waktu Yosua dan pasukannya meruntuhkan tembok Yeriko dengan apa? Dengan apa? Dengan pujian, sorak-sorai. Kemudian Paulus dan Silas pada waktu di penjara terjadi gempa bumi, sampai kepala penjara bingung kalau Paulus dan Silas mau lepas. Tapi dia kata, nggak usah takut, kami tetap ada di sini. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Di tengah malam dia memuji dan menyembah Allah. Jadi ada pujian dan penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. God, I love you Lord, terima kasih. Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang penuh kasih. Tuhan butuh pujian. Ketika dia ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang pada Yesus. Makanya saudara belajar untuk worship, heart to worship, hati yang menyembah dia. Bukan hanya sekedar nyanyi lip sync. Jangan sampai terjadi seperti bangsa Israel, mulutmu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Tuhan muak dengan itu. Tuhan muak dengan rutinitas agamawi yang hanya sekedar rutinitas, tapi tidak berkualitas. Oke, lanjut. Action. Nah, selain doa, pujian penyembahan, jangan lupa ada tindakan yang harus kita lakukan. Jangan cuma berdoa doang. Setelah berdoa, memuji dan menyembah Allah, hal yang tidak kalah penting adalah action atau tindakan. Jangan NATO, no action talk only. Jadi hanya bicara, tapi tidak melakukannya. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Jadi artinya bahwa kalau saudara baca firman Tuhan 100 kali mau sampai jungkir balik, kalau nggak melakukannya sia-sia. Ya, nggak ada arti. Ya, harus kamu lakukan, memberitakan kabar baik. Amanat agung, ya. Pergilah. Coba buka. Coba tolong klik Matius 28 ayat 19 sampai 20. Baca sama-sama ya. Ayo, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah. Kalau pergi duduk di tempat atau keluar? Yes. Ingat, jiwa-jiwa itu bukan di dalam gereja. Makanya go, pergi. Kalian boleh bersahabat dengan siapa aja untuk menyampaikan kebenaran. Jangan dia, karena dia gereja kalian berapa tuh, makanya saya berteman. Kalau yang di luar, kalau nggak sama dengan sealiran kita, nggak usah berteman. Karena dia nggak Kristen, aku nggak mau berteman. Ingat saudaraku, kita garam, kalau mengasinin garam terus, kira-kira asin banget nggak? Hah? Asin banget nggak? Garam sama garam bertemu jadi darah tinggi. Makanya gereja yang terus berkumpul di dalam nggak pernah keluar, akhirnya perpecahan terjadi. Karena darah tinggi naik darahnya, akhirnya emosional terjadi. Makanya garam itu harus keluar biar menggarami dunia ini. Go, pergi. Bangkit dari gerejamu, pergi beritakan Injil di mana saudara berada, di tempat kuliahmu, di sekolahmu, di tempat pekerjaanmu. Gak harus jadi pendeta. Udah kebanyakan di Manado pendeta. Banyak. Tuhan butuh orang yang go, pergi
menjadi pemberita kabar baik. Buat apa jadi pendeta kalau dia tidak memberitakan kabar baik? Hanya jabatan saja. Tuhan nggak butuh jabatan, Tuhan butuh fungsi. Amin. Siapa yang tugas memberitakan Injil? Siapa? Tuhan lagi. Hah? Tuhan lagi. Siapa yang tugas memberitakan Injil? Mau bilang Tuhan lagi? Aku lempar pakai kursi deh. Marah kita ini. Enggak, kita anak muda di situ ya. Hah? Siapa yang tugas memberitakan Injil? Orang ya, gak pikir Tuhan, enak aja. Lo ngapain diciptain buat memenuhi dunia ini? Ya saking gue lemparkan ke dalam lautan api. Ya, Tuhan butuh kalian bekerja sama. Amin. Siapa yang siap bekerja sama dengan Tuhan, angkat tanganmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Oke. Selain memberitakan Injil, apa yang tindakan kita? Oke, berikutnya. Berikutnya apa? Oke. Berbuat baik karena kamu Ya, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, kamu diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Berbuat baik. Tanda strip tadi, jarak kelahiran dan kematian itu untuk apa? Berbuat. Jadi Tuhan ciptakan kita untuk berbuat baik, bukan berbuat jahat. Jadi kalau ada orang Kristen yang berbuat jahat berarti salah produk gitu loh. Istilah roti itu bantat, gagal produk. Saya mau bilang itu gagal produk. Nah, siapa yang punya HP Android? Semua Android? Tahu nggak fungsinya? Ya? Tahu nggak fungsinya? Android. iPhone tahu fungsinya? Pencipta iPhone dan Android itu sedih sekali ketika melihat HP Android atau iPhone dia hanya digunakan untuk miss call, untuk call, untuk WA, untuk SMS doang. Padahal di dalam genggaman Android itu kamu bisa melihat semuanya. Berarti Android itu diciptakan atau iPhone diciptakan untuk multi fungsi. Di Androidmu semua dunia ada di tanganmu. Dunia perbankan ada di tanganmu. Betul? Dunia perbankan. Mau transfer nggak usah ke ATM, tinggal tinggal klik B, C atau klik mandiri. Terus mau tanya tentang apapun tinggal tanya. Terus mau cari jodoh di Tinder. Ada siapa yang punya aplikasi Tinder di sini? Tinder itu aplikasi cari jodoh. Ada beberapa anak rohani aku dapat jodoh di Tinder. Ternyata dapat anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi nyong-nyong dan nona-nona Manado nggak usah khawatir kalian tidak laku, karena ada aplikasi yang bisa membuat saudara bisa berteman dengan siapapun. Itu gampang, no? Makanya kalau kenalan di Facebook harus mau video call. Kalau nggak video call dia berarti scammer, pembohong. Mukanya Leonardo DiCaprio, ternyata ketemu tukang sapu jalan. Iya, harus video call ya. Kemarin saya dengar ada satu pembantu rumah tangga, dia tertipu 18 juta karena mau pacaran dengan orang yang ganteng banget. Ternyata setelah mau video call, nggak video call. Ternyata itu bohong. Makanya tes, kalau kenalan di sosmed ingat video call, titik. VC ya. VC ya. Kalau nggak mau VC berarti dia scammer. Harus chat ya. Friend ya. Nggak usah jadi temannya. Oke. Ya. Android ini diciptakan multi talent. Kalau seandainya pencipta Android atau iPhone lihat hanya digunakan sebagai miss call atau telepon biasa atau WhatsApp, betapa sedihnya itu pencipta Android, karena dia mau Android itu multifungsi. Begitu juga Tuhan betapa sedihnya kalau kamu di gereja ini, kamu di dunia ini hanya bisa duduk mendengarkan firman Tuhan, nggak ngelakuin apa-apa. Tuhan itu sangat sedih karena kamu itu multi talent. Karena kamu lebih daripada Android. Yes? Kamu lebih daripada Android. Multi talent. Kita kok nggak bisa apa-apa? Bohong itu. Itu karena malas. Orang yang bilang nggak bisa apa-apa, satu, rendah diri, minder. Tapi bukan minder orang sini ya. Minder rendah diri. Kedua, karena malas, nggak mau ngelakuin apa-apa. Tuhan sangat tidak suka itu. Karena kita multifungsi, multi talent, lebih daripada Android. Karena ketika Tuhan hanya satu fungsi kamu gunakan, Tuhan sangat sedih. Kamu multi talent, lebih daripada Android yang kamu punya.
lebih daripada iPhone Pro 15 yang kamu punya. Bahkan mungkin iPhone Pro yang tertinggi yang kamu punya. Kamu lebih daripada itu. Karena you are more than winner. Lebih daripada pemenang. Lebih daripada Android. Amin. Haleluya, berikutnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bagaimana pelayanan wujud kasih? Pelayanan wujud kebaikan. Satu, ya. Oke. Klik. Saya di sana saya di sana bergerak di panti asuhan. Ya. Pelayanan panti asuhan. Ada pelayanan rumah sakit, pelayanan panti jompo, pelayanan penjara, dan pelayanan jalanan. Ya, itu action kita. Kami buka panti asuhan di sana, salah satu ini Apri, dan sudah 4 generasi mereka lulus dan mereka sudah kuliah, ada jadi pendeta dan sudah bekerja. Dan sekarang ada 33 anak dibentuk lagi di sana. Uangnya dari mana? Uangnya dari mana? God is provider. Dia yang menyediakan. Setiap bulan berapa? Anggarannya hampir 30 juta. Wow, kecil. 7 gunung emas di Papua punyanya Tuhan Yesus. Tinggal dipindahin ke panti asuhan saya, udah berlimpah-limpah. Cuma saya belum siap menerimanya, takut jadi sombong. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi hari demi hari. Dan tidak pernah kekurangan satu peser. Dan saya tidak pernah meminta-minta kemana-mana. Tuhan kirimkan berkat yang luar biasa. Dari berapa modalnya saya dirikan panti asuhan? 200.000. Saya dirikan panti asuhan itu. Dan sekarang Tuhan sudah kasih tempat 1000 meter panti asuhan itu. Dari mana itu? Tuhan. Tuhan bekerja sama dengan saya. Dan dengan tim doa. Dengan tim pelayanan. Bergerak. Kalau kita tidak bergerak, bagaimana Tuhan mau lakukan? Karena mujizat Tuhan memang masih ada. Tapi Tuhan bukan obral mujizat. Tuhan mau lakukan bekerja sama dengan kita. Kalau kamu mau, Tuhan pasti sanggupkan kamu. Karena Tuhan memampukan kamu. GGP, anak muda, Gereja Gerakan Pentakosta Pixter Beweking Sulawesi Utara. Bisa. Yes. Kamu bisa. Kamu bisa. Dan kamu bisa. Saya yang orang tua aja bisa. Karena ada Tuhan yang memampukan saya. Amin. Ya, karena pelayanan itu penting. Pelayanan itu bukan sekedar WL, singer, main musik, bukan. Itu ibadah, saudara. Itu ibadah untuk kepentingan diri kita. Tapi pelayanan itu action kasih kita. Apa yang kita kerjakan? Ayo buka Matius 25 tadi. Klik, buka di awal lagi Matius 25. Ini ayat terakhir. Biar kalian tahu apa yang harus dikerjakan. Jangan sampai Tuhan gak kenal kita karena engkau hanya rajin ibadah tapi tidak melakukan apa-apa. Matius 25, tadi ayat tadi, coba buka. Yang ketika aku lapar, kamu. Itu tadi di slide yang tadi, yang coba dikembalikan slide tadi. Ya, Matius 25 ayat 35 sampai 40 ya. Oke, tampilkan. Kenapa saya harus buka pelayanan penjara, pelayanan rumah sakit, pelayanan jalanan, pelayanan panti asuhan, pelayanan panti jompo? Karena apa? Saya Tuhan ingatkan ayat ini, melalui ayat ini. Ayo, kita baca sama-sama, berdiri. Ya, ayo kita berdiri. Inilah action yang harus kalian lakukan setelah kalian pulang dari sini. Gabung dan bentuk tim Youth Gereja Gerakan Pentakosta Pixter Beweking untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Oke, kita baca sama-sama ayat 25. 2, 3. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Klik, ayat 26. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Klik. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami beri engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami beri engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
Kamu telah melakukannya untuk aku. Memang Tuhan gak pernah sakit, Tuhan gak pernah dipenjara, Tuhan gak pernah kekurangan pakaian, Tuhan tidak pernah kekurangan tempat tinggal. Tetapi saudaraku, Alkitab berkata ketika engkau melakukan untuk orang yang paling hina, memberi makan, memberi pakaian, tumpangan, dan juga memberikan segalanya untuk mereka yang papa, yang hina, yang sakit, yang dipenjara. Itu engkau melakukannya untuk Tuhan Yesus Kristus. Action, bertindak, lakukan sesuatu agar terjadi transformasi buat gereja Gerakan Pentakosta kaum muda Sulawesi Utara. Bukan hanya sebagai penikmat kebaktian, perlu firman, membaca firman, tapi menjadi pelaku firman. Engkau bukan sekedar anak muda, engkau bisa lebih daripada yang engkau pikirkan dan engkau kira. Haleluya. Klik lagi yang terakhir. Nah, ini pelayanan panti asuhan ya, anak-anak panti asuhan. Okay. Nah, ini saya penginjilan pada waktu di penjara, saya bertemu dengan satu orang. Coba dengarkan sedikit penginjilan terakhir ini. Pada waktu saya di penjara, Roh Kudus suruh saya mampir ya, suruh mampir ke tempat ini. Ternyata bertemu satu orang yang butuh keselamatan. Nah, itu pegawai buruh. Dan sebelum saya ke penjara, ada satu tempat namanya daerah industri. Dan tiba-tiba saya disuruh mampir di situ. Padahal saya udah lewat. Tapi Tuhan bilang, kamu harus belok. Saya belok. Dalam nama Yesus, lepaskan. Ini saya berdoa di tempat kerjanya, di halamannya. Dia milikmu. Di daerah sana loh. Saya bukan di daerah Manado. Saya milik Yesus. Saya berani lakukan itu. Karena saya sampai selama-lamanya. Hai iblis. Di dalam nama Yesus, aku takutkan engkau. Aku takut. Aku pusing di dalam. Aku milik Yesus. Pagari milik saya, keluarga saya, dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau pergi, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bangkit dari tempat dudukmu, bangkit dari gerejamu, sampaikan kabar baik ke seluruh penjuru dunia. Dan tugas memberitakan Injil bukan untuk pendeta saja atau yang sekolah Alkitab, untuk semua bangsa, termasuk kamu semuanya. Gak perlu sekolah Alkitab dulu, belajarlah pada pendetamu. Dan saya berharap gereja-gereja di training jemaatnya untuk menjadi penginjil-penginjil agar kemanapun mereka pergi. Saya dulu waktu saya pelayanan gereja, saya persiapkan beberapa orang untuk dilatih setelah dibaptis, bukannya setelah baptis, tapi harus dilatih karena jiwa baru itu sangat potensial. Karena belum kecampur apa-apa. Yuk lakukan. Hamba Tuhan yang melayani Tuhan, lakukan ini. Pasti gerejamu akan bertumbuh secara luar biasa. Haleluya. Klik lagi. Ada? God bless you. Mari kita bangkit beri semua. Kita nyanyikan pujian. Mari kita semua kukan bangkit. Ya, kita beri semua ya. So lapar? So lapar? Hah? Lapar, ya udah. Emang gua pikirin. Tenang, sudah siapin ya. Oke, kukan bangkit. Mari kita semua. Ya, tepuk tangan yang biasa dong buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit pemberitaan DJ. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat bangsa. Yes, bukan bangkit.
Raja segala raja, dialah Raja. Ayo, walaupun kita sudah lapar, kita nyanyinya semangat ya. Karena kita hidup bukan dari roti saja, tapi setiap pujian dan firman Tuhan. Amin. Mari kita semua tengok kiri kananmu, ajak untuk terpanggil. Wah, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekarang waktunya, sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Maju, mari maju, umat kau menang. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, oh Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah siapa? Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan Raja, dialah Raja. Yes, thank you Lord Jesus. Haleluya, kita belajar untuk berdoa pada hari ini. Saudara, adopsi